hormati, saya cintai rekan-rekan lawyer yang kemarin bergabung dalam menjadi tim kuasa hukumnya Pak Puspo. Akan disampaikan oleh Pak Suwardi selaku prinsipal. Verbalat itu artinya tidak diterima, tidak dapat jalan. Jadi secara administrasi tidak bisa diterima. Majelis Hakim mengadili menerima eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3 mengenai kewenangan absolut, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 36/PDT/TG/2025/PN SKT, membebankan biaya perkara sejumlah Rp432.500 kepada penggugat. Awalnya itu saya ini kan rencananya akan membuat pabrik meal ready to eat, makanan siap saji yang untuk apa? Untuk haji ya, dan umrah dan haji di Saudi Arabia. Setelah kami sukses di Solo, ya, kami punya pabrik untuk makanan apa tuh seperti bahaya, seperti emergensi lah gitu. Jadi kami mau bikin di sana makanan dan haji. Jadi makanan itu awet sampai 2 tahun, Mbak. Ini dibutuhkan untuk di umrah dan haji. Nah, dan saya tertarik untuk mau bikin pabrik di sana dengan permodalan kemarin saya tuntut 350 miliar. Ketika itu kami yang ngajak temen lah, ya, ada beberapa yang investasi ya. Nah, salah satunya investasinya saya diajak, namanya Bu Ida dari Solo. Ada yang mau investasi Pak Puspo dari Bu Ida itu dari Solo, terus kenakan Jakarta itu karena dia memiliki, ya katanya ada hubungannya dengan Cendana gitu. Kami uangnya terbatas, itu uang 350 itu kecil lah, yang kecil nggak ada gunanya lah. Maksudnya ini hanya uang bunga aja dah, nggak ada artinya. Bahkan saya mau dikasih 850 miliar udah terserah. Timbang mulu-mulu kali waktu itu. Pokoknya saya investasi 8 miliar untuk Pak Puspo, terserah untuk apa mau. Aku nggak tahu ini kayak uang dibuang lah, kayak uang sedekah. Wah, juga dari pertama itu ngeri kali. Mantap kali itu ngomongnya, ngeri itu. Setelah terus kita ngobrol-ngobrol, ada persyaratan, minta uang dan sebagainya dengan mungkin panjang lah ditanya. Setelah saya sampai uang tertanam sekian, sampai ya 6 miliar lah, sekitar 6 miliar itu yang saya alami. Setelah itu lama kali nggak ada kejelasan terus, udah 6 miliar. Akhirnya tak tagih gitu. Udah kalau gitu kembalikan, kata udah ngomong nanti kalau nggak jadi balik. Akhirnya tak tagih juga gitu. Tak tagih, udah malah mau pinjam lagi uang lagi gitu, mau ngambil loh, ini gimana? Investor kok yang udah baru sadar tuh, investor kok minta terus ini. Wah, kita baru sadar, wah kenapa? Akhirnya kami ke Cendana ya, sama Pak Mbak Absari itu. Minta tolong Mbak Absari itu dicek orangnya seperti apa. Kalau saya tagih terus itu, oh nggak bener itu, nggak ada orang itu, nggak ada. Akhirnya udah Pak, jangan lain Pak. Bahaya itu nggak ada orang itu. Akhirnya wah saya nggak jadi saya. Akhirnya saya udah kembalikan saya sama, nggak mau saya kembalikan aja lah. Kalau ini jadi, emang kenapa alasan kenapa dibatalkan gitu. Itulah. Ya, saya nggak batalkan, cuma nggak jadi ya. Nah, jadi ayo. Syaratnya kan katanya sahamnya 80-20. Aku mau juga. Ayo aku itu. Tapi juga sampai sekarang mana nggak ada. Akhirnya ya udah, saya lebih nggak percaya lagi setelah dengar bahwa mereka ternyata bukan
ada hubungan dengan cendana, saya sudah mundurkan diri udah itu aja. Setelah itu akhirnya saya tagih, saya teman saya minta tolong menagih sama teman Pak Aris sama teman-teman nagih, ya bawa wartawan lah dengan bawa wartawan nagih udah dibawa ke Solo, ya setuju udah mengembalikan. Setelah kapan ya ada bawalah wartawan sama bawa ke sana ke rumahnya langsung, nagih sama rumahnya langsung. Setelah rumah terus lagi dibelut-belut wartawan, ditulis lah wartawan tuh. Ditulis perjalanan waktu itu. Akhirnya itulah ada tulisan itu dia malah itu menuntut balik bahwa ada pencemaran nama baik gitu. Pencemaran nama baik itu udah ngadu ke Tangerang, batalkan. Ngadu ke Polda sini, dibatalkan juga nggak boleh. Karena nggak yang tuduh saya harusnya Dewan Pers itu. Bukan saya. Dewan Pers juga gitu. Banyak polisi, ya ada hak jawab dong gitu. Itu terjadi ya. Peristiwa terjadi, tulis terjadi. Bukan ngarang aja gitu. Wartawan tuh ngikutin terus itu. Ada kejadian. Yang jelas yang kemarin itu salah alamat karena saya yang jadi yang pencemaran baik. Yang pencemaran baik kan harusnya melalui cybercrime. Tapi nggak ada, itu langsung ke PN itu. Ya intinya pokoknya ya, saya merasa tertipu lah sama beliau. Saya laporkan dah, saya laporkan via Polda. Sekarang udah menurut saya ada tangan oleh Polda Jawa. Tapi dia tetap di sini, tetap nekat, lucu. Saya laporan sana sih, laporan sini, laporan apa? Gugat saya sampai sekarang kan lucu. Saya udah menyerah di sana itu loh. Sana tuh udah menyerah, artinya udah minta ampun, udah minta apa? Minta damai. Atau saya nggak mau saya itu. Kalau damai harus ada dulu. Tapi sini kan jalan terus di pengadilan sini, kan aneh. Mau damai mungkin dapat uang, mungkin uang dari sini yang menang kan gitu kan 55 miliar, lumayan kan. Kan aneh gitu. Ya kayak gitulah, nah. Ya kondisinya seperti itu. Ya. Nah saya sebetulnya ya bisa dirempuk juga gitu loh. Nah, mau damai kan bisa diatur. Ya. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah, karena ini kalah, ternyata nggak punya damai juga gitu. Jawaban kami memanggil Pak Puspo memberikan sekian banyak eksepsi dari komputasi relatif dan kemudian adanya kurang pihak. Terpenting dalam pertimbangan itu bahwa menimbang bahwa oleh karena eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3 yaitu Dewan Pers dan Kementerian Kominfo mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima dan Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aku, maka pemeriksaan perkara harus dihentikan dan biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang telah mengajukan perkara. Jadi dalam memutus ini, eksepsi ini kalau ternyata absolutnya sudah ditemukan, tidak ada kewenangannya kompetensi absolutnya ini, maka hakim akan memutus dengan itu dan selanjutnya semuanya tidak dipertimbangkan lagi. Jadi kompetensi relatif yang kami ajukan dan sebagainya, kata formil dan sebagainya sudah tidak dipertimbangkan lagi karena sudah ada kompetensi absolut yang sudah kesalahan tentang kompetensi absolut sudah terpenuhi. Verklar itu artinya katanya tidak diterima, tidak dapat jalan. Jadi secara administrasi tidak bisa diterima. Itu bulan Solo sudah ada membuka pabrik makanya untuk makanan haji dan umroh dan haji. Itu ya bulan Solo. Investasinya 350 miliar. Inovasinya Pak Puspo ini luar biasa. Ini makanku ini bisa seperti ini tadi, ini bisa sampai 1,5 tahun Pak ya. 2 tahun. 2 tahun sampai 2 tahun. Jadi dibuka itu langsung seger bisa kita makan. Nasinya juga enak, langsung enak saya makan itu. Berbeda dengan produk di Indonesia ini ada beberapa produk tapi nasinya keras. Lauknya juga nggak seenaknya produknya
Amin.